Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi untuk kita hal yang sangat penting, yaitu ada beberapa hal yang harus kita pastikan sebelum kita menikah. Dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda, sehingga engkau tidak salah menikah dengan orang yang salah, sehingga kemudian pernikahanmu adalah pernikahan yang tepat, pernikahan yang diberkati, dan pernikahan yang berhasil. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang harus kita pastikan sebelum menikah dengan dia. Yang pertama, pastikan kamu benar-benar mengenal dia. Nah, ini penting banget. Saya banyak dapati konseling pernikahan muda yang dia merasa kecewa dengan pasangannya. Dia berkata, pasanganku berubah. Dulu dia nggak begini waktu pacaran. Nah, saya bilang ke orang tersebut, pasangan ibu nggak berubah. Ibu saja yang tidak mengenal pasangannya. Bagaimana mungkin orang yang memang bawaannya baik, bagaimana mungkin orang yang bawaannya memang tulus tiba-tiba berubah? Nggak mungkin. Mungkin saja waktu dia pacaran, dia nggak mengenal betul-betul karakternya. Makanya begini, jangan pernah menikah sebelum kita betul-betul mengenal karakternya. Untuk itu pentingnya dalam masa pacaran kita mengenal karakternya, kita mengenal masa lalunya, kita mengenal kecenderungannya, kita mengenal dosanya, kita mengenal keluarganya, kita mengenal pergaulannya, kita mengenal prinsip hidupnya. Ini perlu kita kenal waktu berpacaran. Sebelum kita kenal ini dengan baik, jangan pernah menikah dengan dia. Kalau kita masih ragu mengenal dia, jangan menikah. Sekalipun dia sudah ngotot, ayo nikah. Sebelum mengenalnya, jangan pernah menikah dengan dia. Tapi kalau engkau sudah betul-betul mengenal dia, barulah pastikan engkau menikah dengan dia, supaya engkau tidak menyesal, supaya engkau tidak menggerutu setelah menikah nanti. Itu yang pertama, kamu benar-benar mengenal dia. Itu harus kamu pastiin. Yang kedua yang harus kamu pastiin sebelum menikah dengan dia adalah, apakah dia sudah dewasa. Ingat, dewasa itu bukan umur, dewasa itu pilihan. Ya, orang berumur belum tentu dewasa. Nah, hati-hati kalau kita menikah dengan seseorang yang masih bersifat kekanak-kanakan. Sebab banyak saya jumpai sudah berumur, tapi sifatnya seperti anak-anak. Ini yang repot, ini yang bahaya. Kalau kita pelajari anak-anak, sifat anak-anak adalah cuek, sifat anak-anak egois, bahkan sifat dari anak-anak adalah main-main. Jadi kalau kita menikah dengan orang yang model seperti ini, maka siap-siaplah pernikahanmu akan dijadikan dia tempat bermain-main. Berapa banyak orang menikah, tapi suaminya atau istrinya dia nggak serius kepada rumah tangganya. Berapa banyak orang yang menikah, dia cuek terhadap rumah tangganya. Dia lebih sibuk hobinya, dia lebih sibuk pekerjaannya, dia lebih sibuk gamesnya daripada hubungannya ataupun keluarganya. Akibatnya banyak rumah tangga yang pisah. So itu pentingnya kita mengenal dia sudah dewasa. Nah, sekarang ukuran dewasa itu apa? Dewasa artinya respon dalam kehidupan. Waktu masalah ada, responnya baik atau tidak.
positif atau tidak? Responnya apa? Negatif atau positif? Menjelekkan orang lain atau mengucap syukur? Responnya apa? Dewasa itu apa? Cara pandang. Bagaimana dia melihat masalah? Bagaimana dia tantangan? Bagaimana dia melihat kehidupan? Bagaimana dia melihat pernikahan? Apa itu dewasa? Tanggung jawab dan komitmen. Nah, kok tanggung jawab artinya begini, pastikan dia juga sudah bekerja. Kalau dia pengangguran, jangan coba-coba bawa ke pernikahan. Apalagi perannya adalah laki-laki. Sebab laki-laki tiga peranannya. Dia pemimpin, dia imam, dia kepala rumah tangga. Kalau dia malas, tidak punya pekerjaan, maka perannya tidak berfungsi. So ini pentingnya untuk kita mengenal apakah dia sudah dewasa. Kalau dia masih kekanak-kanakan, jangan coba-coba menikah dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita pastikan sebelum menikah dengan dia, maka yang ketiga adalah masa lalunya sudah beres apa belum. Sebab ada orang yang menikah ya, ternyata dia masih punya hubungan dengan orang lain. Banyak kejadian yang seperti itu. Bahkan yang lebih parah, dia sudah menikah, pernah. Bahkan dia punya anak dari orang lain. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, masa lalunya beres atau tidak. Sehingga kita tidak menjadi kecewa di kemudian hari. So, pastikanlah ini dengan baik. Nah, kemudian apa yang perlu dipastikan sebelum menikah? Maka yang keempat adalah pastikan dia punya visi. Pastikan dia punya perencanaan. Sebab tanpa visi, maka kelak pernikahan yang kamu bangun, pernikahan yang kalian bangun, maka pernikahan itu akan mutar-mutar. Sebab tidak ada visi. Tapi kalau ada visi, maka pernikahanmu akan maju. Pernikahanmu akan berhasil. Pernikahanmu akan sukses. Pernikahanmu akan diberkati kalau ada visi di dalamnya. So untuk itu perlunya teman-teman tanya, sebenarnya visimu apa? Sebenarnya apa perencanaanmu dalam hidup ini? Perlunya kita pelajari kehidupannya sehari-hari. Apa sih visinya? Apa sih perencanaannya? Kalau dia nggak ada visi, jangan coba-coba menikah dengan dia. Nanti kamu yang direpotkan. Nanti kamu yang stres jadinya. Karena apa? Menikah dengan orang yang tidak punya visi. Firman Tuhan berkata, apabila tidak ada visi, maka liarlah. Apabila tidak ada wahyu, maka liarlah. So pentingnya ada visi. Pastikan dia punya visi. Kemudian yang kelima, pastikan ini sebelum menikah dengan dia. Yang kelima adalah temperamen dia seperti apa. Temperamen dia kasar atau apa? Sabar atau bagaimana? Pemarah atau bagaimana? Sebab temperamen ini sangat penting. Ada banyak orang yang di dalam konseling akhirnya meminta pisah karena mengalami satu hal yang tidak baik dari suaminya, dan dia merasakan satu tekanan. Dia merasakan yang namanya depresi yang berat, bahkan kehilangan damai sejahtera. Hari-harinya dipenuhi dengan ketakutan sebab temperamen dari pasangannya itu sangatlah tidak baik. So, perhatikanlah dengan baik temperamennya. Ketika ada masalah, bagaimana respon dia? Ketika dia dijelekkan orang lain, bagaimana respon dia? Apakah responnya positif atau negatif? Apakah kata-katanya membangun atau menakutkan? Itu penting banget. Sehingga nanti dalam pernikahan engkau penuh dengan damai sejahtera. Sehingga dalam pernikahan nanti engkau penuh dengan sukacita dan kebahagiaan kalau temperamennya bagus. So, perhatikan dengan baik
temperamennya seperti apa. Itu yang kelima. Nah, yang keenam yang perlu kita pastikan sebelum menikah dengan dia adalah apakah orangnya setia atau tidak. Nah, ini penting sekali kita pelajari. Dari sini, dari kehidupan dia, kita bisa memutuskan apakah kita akan membawa dia kepada masa depan. Nah, dari mana kita tahu dia setia? Cobalah pelajari ketika ada masalah dalam berpacaran. Apakah dia gampang ngomong putus? Masalah kecil putus, masalah sedikit putus. Nah, kalau dia punya mental begini, apa yang kamu mau harapkan dalam pernikahan? Mau harapkan dia setia, tidak berpisah? Ya nggak bisa lah. Orang dalam pacaran saja dia gampang ngomong putus kok. Nah, orang begini masih kekanak-kanakan. Orang begini tidak akan mungkin bisa setia. So, perhatikan dengan baik yang keenam ini, apakah dia setia atau tidak. Nah, kemudian yang ketujuh, sebelum menikah dengan dia, maka yang ketujuh ini pastikanlah engkau mengenal keluarganya. Dan jujur saya harus ngomong begini, banyaknya perceraian, banyaknya perpisahan karena ada faktor pihak ketiga. Apa itu? Keluarga. Ada orang yang memang masih anak mami ya, tapi menikah. Sedikit mami, sedikit mami, sedikit mami. Dan maminya itu yang kontrol pernikahan mereka. Dan tidak sedikit yang akhirnya berpisah karena pengaruh daripada orang tua yang tidak memberikan contoh yang baik. Saya terkejut ketika punya teman yang saya dengar ya, akhirnya orang tuanya menyuruh untuk berpisah dengan istrinya. Ini kan nasihat yang menyesatkan. Jadi hati-hati kalau kita hendak menikah dengan seseorang, kita pastikan mengenal keluarganya. Apakah keluarga ini terkenal dengan kesetiaannya? Apakah keluarga ini terkenal dengan kebaikannya? Apakah keluarga ini terkenal dengan kasihnya? Atau sebaliknya? Ini yang harus kita cari tahu. Ini yang harus kita kenali. Untuk itu pentingnya sebelum menikah kita bersilaturahmi kepada keluarganya, kepada saudaranya, untuk kita mengenal seperti apa keluarga ini. Sebagian besar bagaimana modelnya, karakter dia dibentuk dari keluarganya. Jadi keluarganya menggambarkan seperti apa karakternya. Itu yang keenam. Kemudian yang selanjutnya, pastikan ini sebelum menikah dengan dia adalah pastikan dia sudah siap. Jangan sampai dia menikah hanya karena gaya-gayaan aja. Jangan sampai dia menikah hanya karena merasa udah berumur. Namun pastikan dia menikah karena udah siap. Ingat, menikah itu bukan untuk mengisi kekosongan kita. Bukan karena kita banyak waktu kosong, ya udahlah daripada kosong ya nikah. Hati-hati. Menikah itu harus siap. Siap apa? Siap menggenapi rencana Tuhan dalam pernikahan. Apa rencana Tuhan? Apa goalnya Tuhan? Harus digenapi. Untuk itu tidak boleh main-main. Nah, kemudian yang terakhir, sebelum kamu menikah dengan dia, maka pastikan kamu bukan dijadikan tempat pelarian. Ini yang bahaya. Ada banyak orang menikah hanya karena dijadikan tempat pelarian. Ya, dia sangat kecewa dulu dengan mantannya, dan daripada dia berlarut-larut kecewa ya, langsung menikah ke kamu karena dia tahu kamu suka. Hati-hati, padahal dia belum move on, padahal dia belum pulih, tapi langsung menikah ke kamu. Hati-hati, pastikan kamu tidak dijadikan pelarian. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Sebelum menikah, perhatikanlah beberapa poin ini, sehingga engkau ketika menikah, engkau menikah dengan orang yang terbaik, yang memang yang Tuhan rancangkan untuk kehidupanmu. Tetaplah semangat,
Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.